Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline Polri bongkar jaringan klandestin laboratorium narkoba terbesar di Indonesia dikendalikan WNI. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap jaringan produksi narkoba terbesar di Indonesia yang berbasis di Bali. Jaringan klandestin atau kegiatan diam-diam dengan laboratorium hasis ini ditemukan di sebuah villa di Jimbaran, Bali. Barang bukti yang disita mencapai nilai 1.521.408 juta rupiah dengan potensi menyelamatkan 1,4 juta jiwa dari ancaman narkoba. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada menegaskan keberhasilan ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas jaringan narkoba. Ini pengungkapan pertama laboratorium hasis di Indonesia. Polri akan terus berupaya memerangi narkoba untuk melindungi generasi bangsa, ujarnya saat konferensi pers Selasa 19 November 2024. Barang bukti yang diamankan mencakup 18 kg hasis atau kemasan silver, 12,9 kg hasis atau kemasan emas, 35.000 butir pil Happy Five, dan bahan baku yang cukup untuk memproduksi lebih dari 2 juta pil dan ribuan batang hasis. Laboratorium tersebut diketahui berpindah-pindah untuk menghindari deteksi dengan bahan baku sebagian besar diimpor dari luar negeri. Komjen Wahyu menjelaskan bahwa jaringan ini menggunakan pot sistem yang biasanya digunakan untuk vaping, tetapi dimodifikasi untuk konsumsi hasis cair. Modus ini menyasar generasi muda dengan memanfaatkan tren teknologi. Kami menghimbau orang tua untuk lebih waspada terhadap perangkat seperti ini, katanya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.id dengan headline Ayah di Musirawas habisi nyawa anaknya pakai batu, baru pulang dirawat dari rumah sakit jiwa. Dari Musirawas melaporkan, seorang bapak tega menghabisi nyawa anaknya sendiri terjadi di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas. Peristiwa yang menggegerkan warga Dusun 1 Puncung Jaya, Desa Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti itu terjadi pada Selasa, 19 November 2024 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Korban berinisial DT yang masih berusia 2 tahun 11 bulan. Dia dinyatakan meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan di RS Dr. Sobirin Muara Beliti, Kabupaten Mura sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sumari 41 tahun, ayah korban yang merupakan pelaku langsung diamankan oleh keluarganya, kemudian diserahkan ke Polsek Megang Sakti. Pelaku Sumari diduga kuat mengalami gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, terang Kapolres Mura, AKBP Andi Supriyadi SHSIK MH, melalui Kasih Humas, AKP Hendriansa dan Kasat Reskrim, AKP Herwan Junaidi SHMH, didampingi Kanit Pidum Ibda Novra Robialda. AKP Herdiansa menjelaskan, sebelum kejadian, pelaku sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Suprapto, Bengkulu. Kejadian ini yang memilukan bermula tersangka menyiapkan batu di dalam kamar beberapa hari sebelum hari naas itu. Kepada istrinya, pelaku mengatakan batu yang disimpan itu untuk berjaga-jaga kalau ada orang jahat ke rumahnya. Sayangnya, istri pelaku terbangun dari tidurnya, ia melihat sang suami mencekik anaknya dan langsung berteriak minta tolong. Saat itulah pelaku mengambil batu yang sudah disiapkan dan memukul wajah anaknya menggunakan batu sebanyak 3 kali, beber Herdiansa. Pelaku Sumari langsung kabur melalui jendela kamar dan berhasil dikejar oleh adiknya kemudian diamankan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.id dengan headline Ayah bejat di Palembang ruda paksa anak kandung sendiri sedari kecil terkuak karena hal tak terduga ini. Dari Palembang melaporkan, entah apa yang ada dalam pikiran seorang ayah di kota Palembang, pasalnya dirinya tega melakukan tindakan ruda paksa kepada anak kandungnya sendiri sedari kecil hingga beranjak dewasa. Ayah bejat itu berinisial AL 48 tahun, warga Kecamatan Jagabaring, Palembang, yang tega melakukan tindakan persetubuhan pada anak kandungnya sendiri yakni CM 17 tahun. Peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandungnya ini terjadi berulang kali, ungkap Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono saat ungkap kasus di Mapolrestabes Selasa 19 November 2024. Dijelaskan Haryo, peristiwa ini terjadi pada saat anak korban masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar pada tahun 2015 di kediaman mereka Bilangan Jagabaring, Palembang. Kejadian terakhir kali terjadi pada hari Selasa 12 November 2024, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat kembali di rumahnya, ungkap Haryo. Dijelaskan, adapun pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya ini saat anak sulungnya tersebut disuruh mengantarkan ibunya berbelanja di Pasar Opi Jagabaring, Palembang.
Kemudian, di saat anak korban sedang menemani ibunya, pelaku menyuruh anaknya pulang ke rumah meninggalkan ibu korban yang masih belum selesai berbelanja. Setibanya di rumah, pelaku meminta anaknya membuka pakaian dan langsung menindih korban. Setelah melakukan aksi tak terpuji kepada anaknya tersebut, pelaku kemudian mengancam anaknya agar tidak menceritakan peristiwa itu kepada ibu korban. Namun, kejadian tersebut berhasil direkam korban melalui HP miliknya terangnya. Tersangka disangkakan pasal 76 D Junto pasal 81 ayat 1, ayat 3 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.